Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Laksmi Pramudita Suseno dari kelas 12 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai kebijakan dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini, kurang lebih ada 7 kebijakan dalam negeri. Yang pertama, kedudukan presiden yang kuat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, di mana kedudukan presiden ini berada di bawah MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pada pelaksanaannya ini terjadi beberapa penyelewengan-penyelewengan terhadap UUD 1945 dan Pancasila seperti Presiden memilih, mengatur, dan menentukan anggota serta apa yang harus dilakukan oleh MPR. Ada pula pembentukan Nasakom, lalu pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, pengubahan DPR hasil pemilu oleh Presiden, pengangkatan Ketua DPRG atau MPRS menjadi Menteri Negara oleh Presiden, dan GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Kebijakan yang kedua ada penyederhanaan partai. Pada masa demokrasi terpimpin ini, kebebasan berpartai dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai, di mana syarat-syaratnya antara lain menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Yang ketiga, ada partai politik setidaknya memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. Yang keempat, Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Dan yang terakhir, Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik, pemerintahan, dan mendukung pemberontakan. Apabila ada partai-partai yang tidak sesuai dengan syarat-syarat ataupun memiliki jumlah anggota yang terlalu sedikit, maka pemerintah dapat membubarkan partai tersebut. Oleh karena itu, hingga tahun 1961, pemerintah hanya mengakui 9 partai politik saja, diantaranya seperti PKI, Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti, dan Partindo. Kebijakan yang ketiga ada pengubaran Masyumi dan PSI. Pengubaran ini dilakukan pada 17 Agustus 1960 dikarenakan diyakini sejumlah pemimpin dan anggotanya terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Kebijakan yang keempat ada pembentukan lembaga negara. Di antaranya lembaga-lembaga negara yang dibentuk ini ada MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS ini ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan sejumlah persyaratan, di antaranya setuju kepada kembalinya UUD 1945, setia pada perjuangan RI, dan setuju pada manifesto politik. Tugas dari MPRS ini terbatas menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Beberapa keputusan yang dibuat oleh MPRS ini melaksanakan manifesto politik, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan pidato presiden yang berjudul Berdiri di Atas Kaki Sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri. Lembaga yang kedua ada DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. RGR ini dibentuk untuk menggantikan DPR hasil pemilu 1955 yang dibubarkan karena menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Semua anggota dan peraturan ditentukan oleh Presiden. Tugas dari DPRGR ini diantaranya melakukan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Lembaga yang ketiga ada DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 1959. Di mana tugas dari DPAS ini adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga yang keempat ada Front Nasional, yaitu organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1915. Tujuan dari pembentukan Front Nasional ini untuk menyatukan segala bentuk potensial nasional menjadi satu kesatuan menyukseskan pembangunan.
Tugas dari Front Nasional ini diantaranya menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Lembaga yang kelima dan yang terakhir ada Depernas atau Dewan Perancangan Nasional yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dan beranggotakan 50 orang. Tugas dari Depernas ini adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Pada tahun 1963, Depernas ini berganti nama menjadi Beppenas atau Badan Perancangan Pembangunan Nasional, di mana ketua badan ini diambil alih oleh Presiden. Tugas dari Beppenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menilai hasil kerja mandataris MPRS. Kebijakan dalam negeri yang kelima ada pembentukan Kabinet Kerja pada 9 Juli 1959. Program Kabinet Kerja ini dikenal dengan nama TRI Program yang berisikan mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, dan mengembalikan Irian Barat. Yang keenam ada pembentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang terdiri atas TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, serta Kepolisian, di mana masing-masing angkatannya dipimpin langsung oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung di bawah Presiden. Kebijakan yang terakhir ada pemasyarakatan ajaran Nasakom. Menurut Presiden Soekarno, Nasakom adalah cerminan paham-paham yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pada saat itu. Setiap lembaga atau instansi tertentu harus menerapkan ide Nasakom tersebut. Nasakom sendiri merupakan kependekan dari nasionalis, agama, dan komunis. Ide ini muncul dari Presiden Soekarno untuk menyatukan kekuatan membangun Indonesia. Presiden Soekarno menggagas adanya sebuah demokrasi terpimpin dengan dibentuknya Kabinet Gotong Royong alias Kabinet Kaki 4 yang komposisinya terdiri dari golongan nasionalis yang diwakili oleh PNI, kelompok agama yang diwakili oleh Partai Masyumi dan NU, serta komunis yang diwakili oleh PKI. Sekian pemaparan materi kebijakan dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.